Akhirnya nggak pensiun juga kan itu. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Hai, hari ini aku mau ngasih tahu atau mau ngasih resep buat kalian menu takjil yang seger. Aku punya 3 video yang nanti aku mau gabungin menjadi satu video. Aku mau bikin takjil yang segar rencananya, dan ini takjil yang pertama yaitu es buah. Ini aku punya si buah pir 1 buah, aku punya apel, aku punya anggur, nata de coco, dan sirup marjan. Ini aku buahnya aku potong-potong dulu ya teman-teman. Dan aku ini lagi motongin si buah pirnya, jadi aku potong-potong aja seperti ini awalnya. Lalu aku potong menjadi 2 dan aku potong kecil-kecil menjadi dadu seperti ini. Pokoknya lakukan seperti yang tadi aku kasih tahu ya, maksudnya pirnya dipotong-potong dadu sampai habis semua. Dan jangan lupa sebelum si pir dipotong dadu dan sebelum dikupas, jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Biar apa? Biar nanti enak dipotongnya. Terus ini aku sengaja emang pakai 1 pir aja, karena kan ini aku cuma buat berdua gitu ya, dan nanti setengahnya atau seperempatnya itu aku mau kasih buat tetangga aku juga. Jadi buat aku segini juga udah cukup banyak ya untuk buahnya. Dan ini lanjut aku juga tadi misah-misahin untuk si anggurnya tuh, sekalian aku cuci. Dan setelah aku cuci, ini aku potong-potong jadi 1 buah anggur ini aku potong jadi 2, terus aku potong lagi menjadi 2 bagian. Jadi 1 butir anggur itu 4 bagian ya teman-teman, atau 4 potong. Atau teman-teman mau dikecilin lagi untuk anggurnya bisa banget. Jadi 1 buah itu dipotong 3. 1 bagian itu potong 3, 1 bagian lagi dipotong 3, jadinya 6 potong ya teman-teman, biar nanti isiannya tuh banyak dan enak. Terus teman-teman boleh dipisahin ini antara si anggur dengan bijinya. Kalau aku ini aku satuin aja, karena nanti juga kalau kita makan kan nggak mungkin bijinya ikut kemakan gitu ya. Jadi ini langsung aja dipotong seperti ini. Terus aku lanjut mau potong si buah apelnya. Teman-teman boleh pakai apel yang merah, yang kulitnya merah, atau apel yang seperti ini. Tapi ini karena aku punyanya apel ini, jadi yaudah aku pakai apel yang ini aja. Dan kebetulan apel yang teksturnya ini tuh lebih nggak keras, tapi dalamnya itu empuk ya. Karena aku lebih suka apel yang seperti ini. Teman-teman ada yang tahu nggak ini apel apa? Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu ini apel apa, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti aku bakal kasih tahu juga ini itu apel apa. Soalnya aku juga lupa ini apel apa, karena ini apel yang ada di kulkas gitu ya.
Ini lanjut, apelnya juga sama, aku mau potong-potong seperti dadu yang tadi, sama kayak pir gitu ya potongannya. Ini aku potong seperti ini aja. Pokoknya takjil yang segar ini, takjil buah ini pokoknya simple, praktis, dan bisa dipakai buah seadanya juga gak apa-apa. Dan tadi juga aku emang sengaja aku ada pepaya, niatnya itu pepaya mau aku potong sendiri buat nanti pencuci mulutnya saat sesudah makan gitu ya. Dan ini lanjut, aku mau pakaiin sedikit air aja karena di dalam buah ini sudah mengandung banyak air ya. Apel pir itu mengandung banyak air, dan nanti dengan sendirinya dia bakal mengeluarkan air, serat-serat air gitu maksudnya. Dan ini aku pakai sirup marjannya itu hanya 3 sendok ya, 3 sendok centong sayur. Ini lanjut, aku mau ke resep kedua, yaitu aku mau bikin susu kurma. Katanya kalau bikin susu kurma itu nanti bisa apa ya, bisa tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian pernah bikin susu kurma juga, karena ini pertama kalinya aku bikin susu kurma. Dan suami juga kemarin sakit gitu ya, jadi aku mau bikin susu kurma biar dia enak gitu ya puasa sehariannya. Dan ini katanya juga menunda lapar ya, dan banyak banget manfaatnya, apalagi buat bumil atau busui. Ini pokoknya yang bumil atau yang busui bisa dipraktekkan atau bisa dibikin di rumah ya. Ini aku pakai kurma yang segini, itu sekitar 200 atau 250 gram. Itu ada 25 sampai 30 buah kurma ya teman-teman. Ini jadi aku cuma pakai 3 bahan aja, 4 bahan. Air sebanyak 250 ml. Nanti mau bakalan aku rendam dengan si kurmanya. Terus aku juga punya kurma. Aku juga punya madu sasetan, atau kalau nggak madu sasetan, madu yang udah kapan atau kemasan gitu ya. Terus aku juga punya susu full cream nanti yang akan dicampur sama si kurmanya. Namanya juga susu kurma ya. Kalau bukan ditambahin susu itu bukan susu kurma jadinya. Jadinya apa ya, bun? Kurma di blender gitu ya. Dan ini lanjut, aku misahin aja dari kurma ke bijinya aku buang. Dan ini lanjut, aku tadi udah ngerebus air, dan kebetulan kurmanya akan aku rendam dengan air panas. Boleh dengan air panas, boleh dengan air bukan air dingin ya, air setengah dingin dan setengah panas gitu ya. Ini direndam aja selama 10 sampai 20 menit. Dan ini lanjut, ini aku mau rendam biji selasi untuk resep yang ketiga ya. Tapi aku mohon maaf, ini kenapa ada di folder di susu kurma ya. Mungkin aku lupa buat masukin video ini, harusnya video next nanti. Tapi nggak apa-apa, aku minta maaf untuk teman-teman kalau misalkan aku salah naro untuk rikotan si biji selasihnya atau biji kodok ya. Itu kalau di Jawa di Betawi itu namanya biji kodok atau biji ikan atau mata ikan. Dan ini lanjut, aku udah selesai untuk ngerendam si kurmanya. Ini udah halus banget, udah empuk gitu ya, maksudnya nggak keras seperti tadi. Ini aku blender aja. Aku blender kurma sama air rendamannya itu biar di blender itu enggak yang seret gitu ya, biar bisa tercampur semuanya, biar halus gitu. Ini aku blender aja sampai halus teksturnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang masih ada kurmanya sedikit kasar juga boleh, karena kan nanti aku mau disaring gitu ya. Terus ini aku tambahin 150 ml untuk susunya. Ini untuk yang pertama kalinya, jadi nanti susunya itu secara bertahap aku masukin ya teman-teman. Ini aku masukin 150 ml dulu.
Dan nanti next aku mau masukin susunya lagi itu sebanyak 350 ml lagi. Jadi aku pakai susunya itu sebanyak 500 ml ya teman-teman. Kenapa Mbak kok banyak banget? Iya, karena aku mau stok untuk 3 hari gitu ya. Dan ini sebenarnya susu kurma untuk di suhu kulkas biasa itu, bukan di chiller freezer gitu ya. Maksudnya di pintu kulkas itu biasanya tahan 3 hari ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ditaruh di freezer itu bisa tahan 1 minggu atau 1 bulan. Jadi ini aku langsung aja blender semuanya, terus aku halusin sampai benar-benar halus si kurmanya. Terus ini lanjut aku langsung aja saring si butiran-butiran kurmanya, karena ini aku mau pengennya itu yang gak ada sari-sarinya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau yang pakai sari-sari kurmanya langsung juga boleh, langsung masukin botol. Tapi lebih baik sari kurmanya itu disaring ya, biar enak nanti minumnya langsung glek gitu, langsung ser gitu di leher gitu ya. Ini lanjut aja, pokoknya aku saring sampai selesai, sampai habis. Dan ini kebetulan wadahnya itu kekecilan, jadi aku cukup segini dulu, langsung aku masukin ke dalam botol plastik gitu ya. Ini aku juga punya botol Vilma, dan kebetulan dulu pernah dapet free gitu ya, saat beli minyak 1 dus Vilma itu dapet botol 1 literan. Dan ini aku langsung masukin aja untuk si susu kurmanya yang udah aku saring gitu ya teman-teman. Ini aku langsung masukin aja centong demi secentong gitu ya, pokoknya sampai benar-benar langsung masuk semua gitu teman-teman. Bos bisa dituang langsung atau bisa disendokin seperti ini gitu. Tara, ini udah selesai untuk resep kedua, yaitu susu kurma. Ini pokoknya enak banget, manisnya pas. Tadi kan aku pakai 2 saset madu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya gram-graman itu bisa. Ini sebenarnya harusnya pakai 40 gram untuk madunya, tapi tadi aku makainya 50 gram untuk 2 saset. Ini madu rasa yang original, tapi kalau teman-teman ada madu lain boleh banget. Dan ini next aku untuk resep yang ketiga, yaitu takjil yang seger. Ini aku kayaknya bakalan bikin lagi karena soalnya nagih rasanya. Dan aku juga sebelumnya juga udah bikin itu yang mangga, dan ini aku mau bikin apa ya teman-teman, bisa ada yang nebak gak ini aku mau bikin resep yang ketiga itu resepnya apa? Kalau teman-teman misalkan tahu bisa tulis di kolom komentar. Apa? Ada yang bener gak nih? Aku mau bikin resep apa? Iya, aku mau bikin alpukat sago. Dan kebetulan aku juga minggu kemarin punya alpukat. Jadi ini alpukat yang udah matang aku kerok aja atau aku sisihkan dan aku masukin ke dalam freezer dulu. Karena ini ada beberapa kalau nggak salah ada 1 alpukat yang belum matang, jadi belum bisa aku kerok gitu ya, atau aku ambil si buahnya. Jadi aku diemin aja dulu. Kalau misalkan 2-3 hari belum matang, jadi ya udah terpaksa aku buat topping aja, topping tambahan nanti buat si alpukat sagonya. Dan ini lanjut, kalau misalkan udah selesai, aku mau bikin si sagu mutiaranya. Kalau misalkan teman-teman pengen yang warnanya merah, bisa pakai sagonya itu yang merah. Tapi ini aku kebetulan belinya itu yang warna-warni. Jadi ya udah nggak apa-apa deh. Ini aku bikinnya yang sago yang warna-warni, nanti jadinya juga cantik kok. Ini aku langsung masukin aja atau didihin airnya itu sebanyak
500 ml. Terus aku pakai sagonya itu sekitar 50 gram aja. Ini udah jadi banyak. Aku juga ngerebusnya pakai metode 7:38 menit gitu ya. Jadi 7 menit aku rebus, nanti 30 menit aku diamkan di suhu tertutup gitu ya. Dan nanti aku bakalan masak lagi sekitar 8 menitan. Dan kalau sudah dimasak lagi, itu tandanya sago mutiaranya itu udah mateng ya. Jadi aku mau pindahin aja, nanti langsung ke air dingin gitu ya. Dan ini aku lanjut ke metode terakhir, yaitu 8 menit aku mau ngerebus yang kedua kalinya. Dan cukup segini aja, jangan lama-lama buat ngerebus sagonya. Nanti kalau misalkan lama-lama, nanti takutnya sagonya kebanyakan ada yang hancur ya. Dan ini lanjut, aku langsung aja selagi aku mau nunggu si sagonya mateng, karena 8 menit gitu ya. Jadi aku mau langsung aja yang sat untuk ngejus si alpukatnya. Ini alpukat ya, nggak aku pakein air ya, ke agak seret gitu untuk di blendernya gitu maksudnya. Tapi gak apa-apa, tapi tetap halus semua, ke blender semua, ngeblend semua untuk si alpukat ya, karena udah matang gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut alpukat yang satu-satunya belum matang. Jadi oke, ini terpaksa untuk aku jadikan topping nanti atau tambahan untuk mempercantik si alpukat sagonya. Ini aku kupas aja untuk kulitnya, karena aku gak bisa ngupas kulitnya. Jadi aku udah kayak ngupas apa ya, kayak ngupas apel gitu, kulitnya seperti ini aku kupas biar cantik aja gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dikerok itu takutnya kayak yang sebelumnya gitu, nanti bukannya malah cantik untuk alpukat toppingnya, malah jadi hancur gitu ya bun. Jadi aku kupas seperti ini aja, karena nanti aku mau potong-potong dadu gitu atau kotak-kotak gitu biar cantik gitu ya, karena ini juga mau buat toppingan aja. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan satu buah itu kurang ya untuk topping, tapi nggak apa-apa karena aku cuma punya sisa satu aja. Jadi ya udahlah ya, hanya daripada kita nggak punya atau daripada aku nggak punya tambahan lagi. Dan kebetulan ini juga yang belum matang, hanya satu buah aja. Jadi ya udah, ini buat sekalian buat jadiin topping nanti di atas setelah semuanya sudah aku jadi satu gitu ya. Dan ini wadah yang tadi alpukat yang dari freezer itu, karena tadi wadah alpukat dari freezer nggak terlalu kotor, jadi yaudah aku masukin aja ke wadah alpukat tadi untuk alpukat potongnya. Dan ini aku minta tolong sama pak suami buat megangin si serokannya, buat nadahin si sago mutiaranya biar nggak jatuh gitu ya bun. Dan ini aku mau masukin ke dalam air nggak dingin atau suhu ruang gitu ya, misalnya di luar suhu ruang. Ini aku pakai air keran aja, dan ini juga cuma buat ngedinginin aja. Kalau misalkan teman-teman punya air es gitu ya, bisa pakai air es. Dan ini lanjut selagi aku nunggu si sagonya ini benar-benar apa ya, kenyal dan nggak panas lagi, ini nanti bakalan aku saring aja. Lanjut aku mau bikin atau mau beresin semua jadi satu. Dan ini udah selesai. Ini ada sago mutiaranya, ini ada topping alpukat, ada biji selasi, dan aku juga punya nata de coco. Jadi ini langsung mau aku masukin aja ke dalam wadahnya. Ini karena aku cuma punya 6 toples atau 6 wadah, jadi ini aku cuma masukin seadanya aja ya teman-teman. Ini aku masukin alpukatnya itu pertama kali itu 1 sendok sayur aja. Nanti kalau misalkan kurang, aku tambahin lagi untuk si jus alpukatnya itu setengah sendok lagi. Terus kalau misalkan udah, nanti aku mau bikin gradasi untuk si alpukatnya atau jus alpukatnya gitu ya teman-teman. Gradasinya untuk di pinggir-pinggirannya seperti ini.
ya biar cantik aja gitu bentukannya atau warnanya. Ini bisa banget buat jadi ide jualan maupun untuk bagi-bagi takjil saat di bulan Ramadan, atau teman-teman mau buat nanti dessert setelah buka puasa, itu boleh banget ya teman-teman. Ini pokoknya cocok banget buat nyegerin dahaga tenggorokan gitu ya. Terus lagi sehat, dan ini juga enggak yang terlalu manis. Terus misalkan kalau udah dibikin gradasi seperti ini, lanjut aku mau masukin topping yang lainnya, kayak biji selasih, nata de coco, terus sago mutiaranya, sama alpukat potongnya. Pokoknya disesuaikan aja teman-teman mau seberapa banyak untuk masukkan topping-toppingnya ya. Kalau ini aku nata de coconya itu pakai 2 sendok, sagonya pakai 1 sendok, biji selasihnya 1 sendok, dan alpukatnya itu 2 sendok ya teman-teman. Jadi biar banyak itu isiannya. Terus ini aku lanjut, kalau udah selesai semua aku mau bikin kuah untuk si sago alpukatnya. Nanti teman-teman bisa lihat bahannya apa aja ya, itu nanti pokoknya persusuannya itu sesuai budget yang kita punya aja ya. Kalau misalkan untuk dijual lagi, pokoknya harus lengkap dan harus detail untuk si kuah sago alpukatnya. Dan ini kalau udah selesai semua, bisa teman-teman langsung masukin freezer dulu atau masukin kulkas dulu sebelum bikin kuah sago alpukatnya. Dan ini aku punya susu tadi setengah dari susu kurma, ini cuma punya 500 ml. Dan aku juga punya susu evaporasi. Teman-teman bisa pakai susu evaporasi yang merek apa aja, atau teman-teman bisa pakai bubuk evaporasi atau bubuk creaming gitu ya. Dan ini aku pakai yang merek Sambuai, itu dari Indomaret gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya susu evaporasi yang 3 sapi, itu juga boleh, atau sejenis apapun evaporasi, pokoknya harus pakai gitu ya. Dan jangan lupa pakai susu kental manis. Ini aku pakai susu Carnation. Pokoknya aku cocok aja pakai susu Carnation. Teman-teman bisa pakai susu Frisian Flake juga bisa, boleh. Ini aku pakai susu Carnationnya itu 1 sampai 2 sendok centong sayur ya teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman mau ditambahin keju leleh yang kayak speed gitu ya, yang warnanya hijau, itu keju boleh gitu ya, biar menambahkan creaminya untuk si kuah sago alpukatnya. Misalkan teman-teman mau ditambahin keju speed leleh, itu bisa dipakai blender ya teman-teman. Di blender keju, susu full cream, evaporasi, sama susu Carnationnya. Pokoknya itu udah mantep banget. Pokoknya bisa dibuat ide jualan juga dan menu dessert nanti saat lebaran. Ini kalau udah tinggal diaduk-aduk aja sebentar, lanjut langsung masukin ke dalam wadahnya. Ini aku cuma muat 1,5 sendok sayur aja ya teman-teman, karena tempatnya itu di tempat timwall atau tempat wadahnya itu 300 ml, jadi cuma muatnya itu 1,5 sendok centong sayur. Dan kalau misalkan teman-teman udah selesai, ini udah enak banget, jangan lupa taruh sebentar di kulkas ya teman-teman, sebelum diantar atau diambil oleh pemiliknya. Pokoknya ini udah enak banget, aku aja sampai nagih sama pak suami, bahkan suami itu minta dibikinin lagi next kalau aku punya waktu. Pokoknya teman-teman harus coba nge-recook dan bikin
untuk alpukat sagonya. Dan terima kasih banyak yang udah setia dan menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman, bentuk support kalian untuk channel aku. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa selalu komen, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you.